gimana nih? Kalian udah siap belum untuk ikut ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, yuk dengerin pengumuman berikut ini. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja juga. Jangan lupa, dan juga ajar. Shalom teman-teman semuanya. Belum ada suaranya nih. Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk aku undang kita semuanya bisa bagi berdiri. Jangan lupa tos temennya kanan kirinya, katakan ayo lebih bersukacita lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, berlaku di tengah-tengah mujizat dinyatakan. Katakan great di sorga, great di sorga. Haleluya. Sama-sama katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama angkat tangannya teman-teman. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. One, two, three, four. Datanglah dan bertambah berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, berlaku di tengah-tengah mujizat dinyatakan. Sing it out. Great is sorga. Tepuk tangannya bareng-bareng teman-teman. Sing it out.
semuanya. Ayo lebih bersukacita lagi buat Tuhan. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Katakan dari barat sampai ke timur, nama Yesus dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari sama-sama katakan dari utara. Let's go. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Sekali katakan nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Let's go. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Teman-teman aja katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Tepuk tangan di atas kepala dong. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, kasih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sangat begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan sampai saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu semuanya karena berkat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala cinta-Mu. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisah
pisahkanku dari kasih-Mu. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari teman-teman sama-sama kita renungkan lagu ini bareng-bareng, katakan: siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari sama-sama teman-teman kita renungkan lagu ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Hosanna in the high. Katakan let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Sekali lagi teman-teman, katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Be lifted higher. Sing it all. Higher. Be lifted higher. Jesus. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari sama-sama teman-teman kita katakan sama Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna.
untuk sore hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan untuk hadir di ibadah pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau membuka setiap hati kami, membuka telinga kami Tuhan, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba, apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan bisa melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke semuanya, saya persilakan untuk duduk. Terima kasih untuk tim PAW sore hari ini. Kasih tepuk tangannya dong buat tim PAW sore hari ini. Oke teman-teman, shalom. Aduh, lemes banget nih. Shalom. Baru suaranya Dita yang melengking. Yang sebelah sini nih cowok-cowok suaranya kayak shalom gitu. Jangan kalah ya, meskipun kalian hanya 1000 orang, tapi suaranya harus semangat dong, oke? Sekali lagi suaranya harus melengking ya, sampai masuk di streaming, oke? Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini aku yang membawakan sharing teman-teman, membawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebenarnya bukan jadwalku, tapi apa sih yang nggak buat kalian gitu kan? Jadi aku hari ini sharing, dan Om Hendrik kalau kalian lihat kan, kalau kalian lihat kan ini nggak ada kan di gereja. Jadi kita nanti sama-sama kita mau berdoa buat Om Hendri ya, karena Om Hendri hari ini sakit teman-teman, barusan aja sakit. Tadi Om Hendri habis chat kita, dan Om Hendri ada sakit perut teman-teman. Oke, bisa langsung ditujukan slide-nya aja. Nah, jadi judul firman Tuhan kita hari ini teman-teman, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saat Tuhan memanggil, apakah kita siap menjawab? Aduh, gak semuanya. 1, 2, 3. Apa? Saat? Oke, ini jadi pertanyaan ya teman-teman. Kira-kira ketika Tuhan memanggil, apakah kita siap menjawab? Gitu ya. Nah, tanggal 31 Desember kemarin teman-teman, 31 Desember kemarin aku barusan aja pulang dari Sumba. 31 Desember itu berarti tahun baruan ya. Tahun baruan kalian di mana? Sama siapa? Di sini, di gereja. Oke, yang tahun baruan di gereja coba sih angkat tangan mau lihat. Wah, yang tahun baruan sama doi, coba angkat tangan mau lihat. Ini cuma Dini ternyata. Oke, nanti, oh ya, sebenarnya gini teman-teman. Kemarin tuh aku sempat ngobrol sama baby, sama mama ya di keluarga gitu. Aku tuh punya yel-yel teman-teman. Tapi karena udah diingetin sama baby, Kak jangan bawa itu, malu-maluin aku. Jadi ya akhirnya hari ini aku nggak bawa yel-yel itu. Padahal sebenarnya kalau yel-yel itu aku sharing sama kalian, itu adalah yel-yel pemikat jodoh. Itu adalah yel-yel pemikat jodoh. Tapi aku sudah dikasih peringatan sama baby ya sebelum berangkat kemarin, waktu aku nyiapin kebenaran firman Tuhan, baby bilang, Kak please lah jangan bawa itu, malu-maluin tau, digituin tau. Padahal itu yel-yel oleh-oleh aku dari Sumba teman-teman. Oke, lanjut ya. Tanggal 31 Desember kemarin teman-teman, itu aku baru sampai ke Sidoarjo teman-teman. Baru sampai ke Sidoarjo jam 4 sore. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini nggak tahu ya. Selama ini Kak Dewi itu kemana aja sih? Jadi aku selama 6 bulan teman-teman, dari bulan Juli tanggal 1 itu aku pelayanan teman-teman. Aku pelayanan di Sumba Barat. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat gambarnya, ini adalah alam di Sumba Barat teman-teman. Keren kan? Keren. Jadi teman-teman harus datang ke sana ya. Siapin uang yang banyak. Oke, jadi saat Tuhan memanggil, apakah kita siap menjawab? Tanggal 31 Desember itu di situ Tuhan benar-benar selama 6 bulan Tuhan sudah membentuk aku. Jadi teman-teman, sebelum aku berangkat ke Sumba, aku juga pamitan kan di atas mimbar ini. Aku bilang sama teman-teman, aduh aku takut, aku khawatir, aku cemas, benar? Ya kan, masih ingat gak? Bulan Juni, 6 bulan yang lalu aku di atas mimbar ini dengan aku meneteskan air mata, masih ingat? Nah, itu kan aku bilang, ya Tuhan, teman-teman, aku takut, aku khawatir, aku cemas gitu. Aku mengucapkan kata-kata itu. Kira-kira aku bisa nggak ya? Aku survive di Sumba dengan kondisi yang dimana aku harus masak menggunakan kayu bakar, aku harus hidup jalan kaki, aku harus apa lagi? Aku harus
bersosialisasi dengan orang-orang sana, yang dimana tempat aku sekolah rata-rata mereka tidak pernah menggunakan, jarang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kayak susah ya. Di sini kalau aku bilang ngaa wawi, pasti kan bingung kan. Aku di sana awal-awal lagi ditawari, ngaa wawi gitu. Bingung aku, maksudnya apa ini? Ternyata mau nggak makan daging babi kayak gitu. Jadi kayak susah teman-teman awal-awal untuk beradaptasi di Sumba. Tapi teman-teman bisa slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya, ini ada gambar ya. Yang sebelah sini ini dekanku teman-teman, dekanku. Jadi pada hari itu sebelum aku berangkat ke Sumba teman-teman, aku itu diutus sama fakultas. Aku diutus sama fakultas, aku diteguhkan. Jadi waktu itu aku belum tahu teman-teman aku mau diberangkatkan di mana. Sistemnya fakultasku berbeda dengan fakultas yang lain ya. Fakultasku adalah kita tidak bisa memilih tempat magangnya sendiri. Kalau aku bisa memilih, pasti aku memilih sekolah di Swempurna, sekolah di Elion, magang di Petra, lalu magang di Sinlui, kayak gitu ya kan, sekolah yang bagus-bagus. Tapi masalahnya di sini, fakultasku tidak menggunakan sistem itu teman-teman. Jadi ada yang dapat sekolah yang di IPK Jakarta yang bagus itu, ada juga yang dipindahkan di Kalimantan, ada yang di Papua, dan kebetulan aku sendiri, aku ada di Sumba Barat teman-teman. Jadi waktu ini kita diteguhkan, kita didoakan. Waktu didoakan sama disebutin, Deborah, nanti kamu akan diutus untuk berangkat pergi ke Sumba Barat. Cuma dibekalin apa teman-teman? Apakah aku dibekalin uang? Tidak. Apa aku dibekalin, di sana aku dibekali segala peralatan-peralatan ini ya, ada makanan. Kalau di sana kamu nggak bisa makanan, nggak bisa beli makan karena aksesnya jauh, ini ada makanan. Enggak teman-teman. Jadi di sana aku cuma dibekalin apa? Firman Tuhan teman-teman. Karena memang fakultasku itu terkenal selain jurusanku bukan teologi teman-teman. Sekali lagi, jurusanku bukan teologi, aku bukan guru agama, aku adalah guru SD teman-teman. Jadi semua mata pelajaran. Nah, apakah aku selama di Sumba teman-teman, ketika aku diutus di Sumba, apakah aku tidak ada masalah? Mustahil ya, mustahil. Tidak mungkin aku nggak ada masalah teman-teman. Pasti ada masalah teman-teman. Tapi ada kutipan bagus teman-teman di sini. Kita baca sama-sama ya. Kelihatan semua nggak sama tulisannya? Kelihatan kan, aman kan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun dalam kehendak Tuhan, jangan pernah berpikir apa? Tidak akan ada atau tantangan. Benar teman-teman. Jadi sekalipun dalam kehendak Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita ini tidak pernah ada masalah atau tidak ada tantangan. Sekelas Om Henry yang rajin berdoa tiap pagi, gak mungkin ya kan Stanley, gak mungkin ya kan kalau di rumah santai-santai hidupnya flat aja, pasti ada tantangannya toh Stan? Kan nggak mungkin nih, nggak mungkin sekelas Kak Ayi nih, aduh orang tuanya pendeta, apakah hidupnya Kak Ayi flat, happy terus, apa ada tantangan atau masalah Kak Ayi? Pasti ada teman-teman, semuanya itu pasti ada tantangan atau masalah gitu. Jadi kita umpamakan adalah hidup ini tuh sebuah pertandingan teman-teman. Kita sering kan dengar perumpamaan itu, ya toh? Kalau misalnya hidup ini adalah sebuah pertandingan, biasanya kita dengar itu kalau waktu apa? Waktu di ibadah kedukaan, ya kan? Di ibadah kedukaan kita dengar kayak hidup ini adalah sebuah pertandingan dan ia telah menyelesaikan pertandingan itu hingga finish gitu dan mempertahankan imannya, benar ya kan? Nah, sama teman-teman, jadi hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan itu pasti ada apa? Mengeluarkan apa? Tenaga. Ada nggak pertandingan yang tidak mengeluarkan tenaga? Ada tidak pertandingan yang tidak mengeluarkan pikiran? Atau ada tidak pertandingan yang tidak mengeluarkan waktu? Enggak. Jadi hidup ini tuh sama teman-teman. Hidup ini tuh juga mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran. Itu sama seperti kita menyelesaikan masalah atau tantangan yang ada teman-teman. Nah, tadi aku sempat bilang kan, selama aku di Sumba, aku diutus sama dekanku. Nih, dekanku. Dekanku ini utus aku 3 orang yang berangkat ke Sumba. Aku sama kedua temanku dan kita perempuan semua teman-teman. Perempuan semua kita berangkat ke Sumba. Kalau orang Sumba bilang itu kawatu. Artinya adalah cewek sangar. Berani berangkat ke Sumba, itu namanya kawatu teman-teman. Nah kita berangkat ke Sumba bertiga. Di sana kita survive sama-sama. Dan dan waktu itu kebetulan aku pribadi dibekalin teman-teman di Yesaya 41 ayat 13. Kita baca sama-sama ya, di Yesaya 41 ayat 13. Minta tim multimedia.
Nah, di Yesaya 41 ayat 13 ini teman-teman, itulah yang dibekalin sama dekanku sebelum aku berangkat ke Sumba. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin teman-teman. Siapa yang percaya kalau hari ini teman-teman ditolong sama Tuhan, angkat tangannya, amin. Nah teman-teman, jadi inilah ayat ini yang jadi bekalku untuk berangkat ke Sumba. Tuhan bilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebelum aku berangkat teman-teman ke Sumba, waktu aku berdiri di sini di atas mimbar ini di bulan Juni, aku bilang di depan teman-teman semua kalau aku takut, kalau aku khawatir, kalau aku cemas. Tapi ayat ini menguatkan aku bahwa ketakutanku, kekhawatiranku, kecemasanku itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan menolong. Dan kutipan tadi bisa ditunjukkan kutipan di PPT. Nah, dan kutipan tadi menjelaskan bahwa semua manusia, semua ciptaannya Tuhan, semua makhluk hidup itu pasti tidak ada masalah atau tantangan. Semua pasti pernah mengalami itu. Kenapa sih kita harus mengalami proses, teman-teman? Terkadang proses itu ada terjadi dalam hidupnya kita. Kalau anak-anak muda biasanya bilang ya supaya kita next level. Tapi itu benar teman-teman. Kita nggak mungkin kalau hidup santai-santai aja, lurus-lurus aja, itu kita bakalan next level. Itu sama aja Tuhan tuh menyesatkan kita. Karena apa? Tuhan cuma kasih kita duduk-duduk diam santai-santai aja, makan enak, hidup enak gitu. Terus tiba-tiba penyakit datang teman-teman, kan sama aja menyesatkan kita. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Tuhan ini memberikan proses kita, mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya kita next level. Supaya kita nanti ke depan kalau kita menghadapi sesuatu, kita itu bukan jadi anak-anak muda yang cemen. Tapi anak-anak muda yang tangguh. Karena apa di sini? Meskipun ada masalah atau tantangan dalam hidup kita, karena kita percaya kan iblis nggak pernah diem ya teman-teman. Tapi di sini Tuhan tuh bilang, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah teman-teman, ada quotes bagus juga teman-teman, bisa di next slide-nya. Nah ini quotes bagus teman-teman. Namanya hidup ya nggak selalu lurus. Terkadang ada belokan sedikit, yang penting jangan putar balik. Nah kita tahu semua di sini jalan tol ya kan? Jalan tol tahu kan? Jalan tol yang selancar itu teman-teman ada juga belokannya teman-teman. Gak lurus aja enggak, tapi ada juga belokannya. Jadi apa? Hidup kita itu ya gak enak loh teman-teman kalau misalnya lurus aja, flat aja gitu. Kita ya gak bisa apa-apa. Kita akan stuck di sini aja. Tapi ketika kita dibiasakan sama Tuhan, diizinkan Tuhan proses terjadi dalam hidup kita untuk kita bisa merasakan belokannya sedikit itu tadi, kita tuh bakalan bisa upgrade diri. Yang penting apa tadi di sini? Jangan putar balik. Nah, teman-teman di sini jangan putar balik ini maksudnya apa sih, Kak? Jangan putar balik menurutku ya, teman-teman. Menurutku ini dan aku sempat baca juga. Jangan putar balik itu yaitu jangan menyerah atau mundur. Yang kedua, tetap di jalur kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan teman-teman. Nah tadi kita sempat ngomong kalau kamu dipanggil sama Tuhan, kira-kira kamu siap menjawab enggak? Ya kan? Susah teman-teman ketika kita dipanggil sama Tuhan. Panggilan itu apa sih? Bisa panggilan itu di keluargamu, kamu dipanggil di keluargamu, kamu terpanggil untuk sekolahmu, kuliahmu, kamu terpanggil untuk gerejamu, kamu terpanggil untuk bangsamu, kamu terpanggil untuk apapun itu, kamu terpanggil untuk karirmu, profesimu, kamu bisa terpanggil apapun teman-teman. Dan ketika kamu terpanggil teman-teman, jangan pernah ada rasa ingin putar balik teman-teman. Nah, aku sedikit sharing teman-teman. Jadi ini terjadi ya teman-teman waktu aku di Sumba. Jadi sempat aku di Sumba. Di Sumba itu aku pelayanan di suatu sekolah teman-teman, suatu sekolah negeri. Namanya Sekolah Dedekadu. Apa namanya? Sekolah lucu ya namanya ya. Namanya Sekolah Dedekadu. Dedekadu itu artinya tanduk berdiri. Jadi aku pelayanan di Dedekadu sebagai guru. Aku guru khusus untuk anak-anak yang buta huruf. Nah kalau kita di Jawa di sini kita lihat anak-anak kelas 1, anak-anak kelas 2, pasti mereka sudah pada bisa baca ya kan? Yang ibu guru di sini nggak ada, cuma aku. Iya kan? Cuma aku ya? Atau mungkin yang pernah kuliahnya praktek ke sekolah-sekolah, anak kelas 1, kelas 2 itu semua pada bisa baca.
Siapa yang di sini waktu kelas 1, kelas 2 belum bisa baca? Ada tidak? Kres? Oh enggak loh. Cep, kamu ini gimana sih Cep? Kres bisa baca dari TK kecil, bener? Oh benar. Nah teman-teman, di Sumba, waktu aku di Sumba itu teman-teman, aku mengajar anak-anak khusus yang belum bisa baca. Mereka buta huruf. Kita kasih huruf A, mereka nggak tahu itu huruf apa. Mereka bisa aja bilang itu huruf Z. Kita kasih huruf B, mereka bilang O. Mereka nggak tahu teman-teman itu huruf apa. Dan itu yang aku tangani bukan hanya kelas 1, kelas 2, tapi ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6. Dan itu juga tidak dialami oleh anak SD aja, tapi anak SMP, SMA juga. Dan tidak hanya anak SD, SMA juga, orang tuanya pun juga sama teman-teman, mereka juga buta huruf. Nah, pada saat aku pelayanan di sana teman-teman, ada rasa aku ingin putar balik waktu itu. Karena apa? Karena aku melihat kenyataan yang ada, melihat situasi yang terjadi pada di lapangan itu. Jadi waktu itu kita sempat sharing-sharing jadi dari salah satu guru teman-teman. Aku sempat tanya hal yang sensitif, yaitu apa? Gaji. Ya kan? Di sini gaji guru itu masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Banyak presiden-presiden yang mencalonkan diri bilang bahwa gaji guru akan dinaikkan, tapi dari tahun ke tahun masih belum ya. Semoga tahun ini gaji guru dinaikkan ya teman-teman. Amin. Karena aku guru. Nah teman-teman, pada saat itu kita ngobrol asik, dan aku ngomong tentang hal-hal yang sensitif, yaitu tentang gaji teman-teman. Aku tanya, Bu, Ibu per bulan dapat berapa? Dia bilang, aku ini per bulan cuma dapat 600.000 teman-teman. Bayangin, kalian per bulan cuma dapat 600.000 dengan gelar S1. Terima nggak kalian? 600.000 loh teman-teman. Di Sumba 600.000 itu nggak bisa buat apa-apa. Ya bisa, buat makan bisa. Tapi nggak cukup teman-teman. 600.000. Tapi apa yang pada saat itu apa yang aku tanyakan, loh emang cukup tabu? Cukup, buktinya cukup. Dia bisa menguliakan anaknya. Wah luar biasa ya teman-teman. 600.000 gaji orang tua 600.000, dia bisa menguliakan anaknya. Semua anaknya bisa kuliah. Lalu aku tanya, loh ibu kalau di rumah makan pakai apa gitu? Ternyata meskipun orang Sumba banyak yang tidak bisa baca, tapi ternyata mereka juga pintar teman-teman. Mereka membuat kebun, mereka nanam teman-teman untuk bertahan hidup, untuk dijual tanamannya itu, hasil panennya itu, ikan ataupun ternaknya itu mereka jual untuk kebutuhan hidupnya mereka. Lalu yang lebih sakitnya lagi teman-teman, waktu itu sempat kita sharing, Ibu, apakah gaji guru di Sumba itu tiap bulan lancar? Katanya, gaji guru di Sumba itu dikasih cuma 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan itu mereka baru terima gaji. Jadi 600 dikali 6 itu terimanya 6 bulan sekali teman-teman. Bisa kalian teman-teman? Tiap hari makan daun ubi tumbuk. Di sana aku tiap hari makan daun ubi tumbuk teman-teman. Kayak setiap menu itu pasti ada daun ubi. Sampai aku tuh bilang sama ibu kos, aku trauma sama daun ubi. Tiap hari makannya daun ubi terus teman-teman. Nah teman-teman, lalu ini ya lanjut itu tadi. Nah terkadang kita tuh sering dihadapkan sebuah masalah itu tadi teman-teman. Masalah yang membuat kita akhirnya apa? Goyah. Akhirnya kita apa? Putar balik teman-teman. Yang akhirnya kita kayak, aduh Tuhan aku mundur aja, Tuhan aku menyerah aja Tuhan. Kayak gitu. Karena apa? Aduh gaji guru. Karena aku udah lihat kenyataan ya. Aduh gaji guru 600.000, bisa nggak aku hidup ya Tuhan? Kalau kayak gitu kayaknya aku cari cowok yang kaya raya, anak tunggal kayak gitu ya. Enggak ya. Percaya bahwa Tuhan akan menghidupiku. Amin. Nah teman-teman, di saat ada terjadi seperti itu, dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan itu sempat ada terpikir di otakku, kalau aku di Sumba kayaknya rugi. Kayaknya rugi banget, aku S1, kuliah di Petra, bayar mahal-mahal, tapi gajiku tiap bulan cuma 600. Tapi aku diingatkan sama Tuhan, kembali pada panggilan Tuhan. Aku menjadi guru itu adalah sebuah panggilan teman-teman, bukan hanya karena aku gak ada fakultas lain yang aku pingin ya udahlah aku jadi guru aja. No, karena itu adalah sebuah panggilan. Aku yakin Tuhan menyediakan semuanya itu karena apa? Karena ini panggilan Tuhan.
Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi khawatir untuk masa depanmu, kalau Tuhan sudah memanggil engkau, sekarang kalau misalnya Tuhan memanggil engkau untuk jadi tentara, atau mungkin Tuhan memanggil engkau untuk jadi pilot, tapi kalian berpikir, Tuhan gimana nih, sekolah pilot tuh mahal, sekolah tentara itu mahal, Tuhan aku nggak ada biaya, orang tua aku nggak ada biaya. Kalau Tuhan sudah memanggil engkau, Tuhan yang akan menyediakan itu semua teman-teman. Lalu yang ketiga teman-teman, jangan kembali pada kehidupan yang lama. Kita sama-sama buka di Roma 6 ayat 6. Kita buka sama-sama ya di Roma 6 ayat 6. Jangan kembali pada kehidupan yang lama. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah teman-teman, di sini di Roma 6 ayat 6 itu mengingatkan kita tentang apa? Tentang pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib teman-teman. Jadi ketika kita sudah diberikan nyawanya Tuhan nih, diberikan nyawanya Tuhan dan kita dipanggil sama Tuhan. Kira-kira teman-teman, kalau kalian nih dikasih sama temannya kalian, baby, kakak kasih kamu nih mobil, rumah, terus tiba-tiba kakak tiba-tiba di tengah-tengah jalan kamu bilang gini, kakakku, kan kakakku sudah kasih aku ini semua ini sama aku. Ya udah, aku pergi aja ninggalin kakakku. Kan aku yang penting sudah dapat apa yang sudah kakakku kasih. Aku pergi aja tinggalin kakakku. Kira-kira kalau misalnya posisi Tuhan seperti itu, sakit nggak teman-teman? Tuhan sudah kasih nyawanya ke teman-teman semua. Tuhan sudah kasih darahnya untuk teman-teman semua. Tuhan cuma minta apa? Tuhan cuma minta kalian percaya dan meninggalkan manusia yang lama teman-teman. Jadi sama putar balik itu adalah juga meninggalkan manusia yang lama. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah jalan, jangan sampai teman-teman putar balik. Karena apa teman-teman? Kalau teman-teman putar balik, sama aja teman-teman masih mengingat hal yang lama, dosa yang lama, apa yang sudah teman-teman lakuin yang lama. Tapi kalau misalnya Tuhan mau ikut sama Tuhan, jalan sama Tuhan, dan teman-teman mau mendengar panggilannya Tuhan, kayak, hai Chris, besok kamu bakalan jadi pilot yang terbaik. Tapi kamu ingat masa lalumu Chris, apakah kamu bisa menjalani panggilan Tuhan? Enggak. Jadi kalau Tuhan sudah panggil kamu teman-teman melalui profesimu, Tuhan sudah panggil kamu untuk keluargamu, Tuhan sudah panggil kamu untuk teman-temanmu, Tuhan sudah panggil kamu untuk pasanganmu, jangan pernah putar balik teman-teman. Jalan sesuai dengan panggilannya Tuhan. Lalu next selanjutnya, bisa slide selanjutnya. Nah, apa sih panggilannya Tuhan? Tuhan memanggil kita tuh tujuannya apa sih? Nah, tujuannya Tuhan itu ini tuh. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Kamu dipanggil untuk menjadi dampak di komunitasmu teman-teman. Nah ini seru nih teman-teman. Jadi aku mau undang teman-teman semuanya untuk apa? Untuk berlomba-lomba. Untuk berlomba-lomba. Kita sama-sama challenge diri kita untuk kita bisa apa? Bisa menjadi dampak. Apakah itu mudah? Kalau kita jalan sama Tuhan pasti mudah teman-teman. Kenapa Tuhan tolong kita? Lalu teman-teman, komunitasmu ini apa? Apakah komunitasku ini cuma komunitas youth yang sekarang aku duduk ini? Enggak teman-teman, komunitas ini banyak teman. Komunitas itu bisa keluargamu, bisa sekolahmu, bisa apa? Tempat kuliahmu, tempat kerjamu teman-teman, dan juga komunitas rohanimu ini teman-teman. Jadilah dampak, artinya apa? Jadilah dampak dimanapun kalian berada, di sekitar kalian teman-teman. Komunitasmu, tempat orang-orang terdekatmu, jadilah dampak itu teman-teman. Nah, di sini ada foto ya kan? Di atas ini teman-teman, ini adalah murid-muridku di kelas 2. Lucu kan? Mereka ini selalu cap dirinya mereka bahwa mereka ini anak bodoh. Ada suatu ketika tuh kita buat video teman-teman. Kan biasa kan nge-vlog, hai guys gitu ya kan. Jadi waktu itu aku buat video, ada videonya di HP ku. Dia bilang gini, hai guys, jumpa lagi di kelas 2C, kita ini anak-anak bodoh. Dia bilang gitu teman-teman. Jadi mereka sudah ngecap dirinya sebagai apa? Anak-anak bodoh. Dan waktu itu aku tegur teman-teman, dan videonya belum aku matiin. Aku bilang, gitu. Kalian ini bukan anak-anak bodoh, gituin. Ya, jadi itu ketika aku melihat ini, situasi seperti ini, aku mulai bertanya sama anak-anak itu. Aku tanya sama mereka, kenapa kalian ngecap diri kalian sebagai anak-anak bodoh? Kenapa kok kalian melabelkan diri kalian sebagai anak-anak yang bodoh?
Tapi mereka jawab dengan entengnya, iya Bu, karena saya belum bisa baca, karena aku belum bisa mengenal huruf, makanya aku anak-anak bodoh. Kalau aku anak-anak pintar, aku tidak di kelas 2C level 1, pasti aku ada di kelas 2A, 2B. Mereka cerita kayak gitu, karena apa? Karena mereka merasa kayak mereka ini buangan. Nah, dari ketika di situ teman-teman, aku punya rasa keinginan untuk apa? Untuk aku bisa menjadi dampak buat mereka. Aku ingin bisa mengajarkan mereka dari yang dimana mereka buta huruf, mereka bisa keluar dari zona itu, teman-teman. Apakah itu mudah? Susah. Susah teman-teman untuk mengajarkan anak-anak itu bisa keluar dari zona buta huruf. Dan muridku nggak hanya mereka aja teman-teman. Muridku itu ada dari kelas 5, kelas 6, ada kelas 4, 2, lalu juga kelas 1 sampai kelas 2. Dan kelas 2-nya ini satu kelas di kelas 2C itu tadi sekitar 22 anak. Yang dari kelas 5 itu sekitar, pokoknya muridku kalau dikumpulin semua sekitar 38-an, hampir 40-an. Dan itu aku tiap hari melatih dia. Kadang-kadang aku ajarkan mereka setelah mereka harus memotong jam pelajarannya mereka, karena percuma mereka di dalam kelas teman-teman, karena mereka nggak bisa membaca. Mereka pun dijelasin juga mereka nggak tahu apa-apa, karena pemahamannya mereka juga nol. Mereka nggak bisa apa-apa teman-teman. Tapi ketika kita belajar teman-teman di sana, kita belajar, dan puji nama Tuhan, ketika berjalan 2 bulan, mereka sudah bisa baca suku kata teman-teman. Itu bukan hal yang mudah teman-teman, tapi mereka mau apa? Mau melawan statement yang sudah mereka bentuk bertahun-tahun, yang orang lain bentuk bertahun-tahun untuk mereka, tapi mereka lawan itu dan akhirnya apa? Mereka bisa membaca, meskipun itu hanya suku kata. Tapi kalau mereka tetap mau berlatih teman-teman, aku yakin mereka bakalan jadi anak-anak yang sukses. Karena apa? Karena mereka berasal dari bawah, karena mereka memulainya dari nol dengan usaha. Jadi aku percaya besok kalau mereka terus berlatih, mereka akan menjadi anak yang sukses teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya ini, nah yang selanjutnya ini aku sama temanku ya, namanya Sifra. Kita ini lagi pelayanan di Poumawo. Poumawo itu adalah tempat daerah yang sangat-sangat pelosok teman-teman, sangat dalam banget daerahnya. Itu kita tempuh jalan di situ gak bisa naik mobil, bisa naik mobil tapi itu resiko. Karena sebelah kanan ini tebing, sebelah kiri ini jurang. Dan jalannya itu tidak aspal, tapi batu kapur yang licin sekali teman-teman. Apalagi kalau hujan, wah itu resiko sekali untuk terpleset. Tapi karena kita cewek-cewek kawatu, kita cewek-cewek sangar, kita tetap terjang teman-teman. Kita tetap terjang waktu itu. Dan ada salah satu menjadi kagetnya kita, syoknya kita waktu kita datang di sana. Ternyata semua jemaat di situ sangat tidak fasih bahasa Indonesia. Tapi kita ini bukan orang Sumba teman-teman. Kita bukan orang Sumba, kita tidak bisa bahasa Sumba. Dan kalian tahu? Ya mau gimana? Kita nggak bisa bahasa Sumba ya kan? Kita nggak bisa bahasa Sumba, kita kesusahan. Jadi waktu kita nyanyi ya Aba Bapa, mereka tuh diem. Mungkin dalam hatinya mereka bahasa apa iku? Aku gak ngerti itu bahasa apa. Ini aku anakmu. Ayo mari semuanya angkat tangan. Saya angkat tangan toh. Terus mereka juga ikut angkat tangan. Langsung mari kita berdoa. Itu orang tua-tua seperti Hendri gitu ya. Maksudnya sudah orang tua gitu ya. Bukan orang tua-tua gimana? Maksudnya sudah berumur. Nah, jadi kayak kita tuh ngajarin anak kecil, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita nggak ngerti bahasanya mereka. Jadi mau nggak mau gestur itu yang kita keluarkan sebagai bahasa kita. Lalu pas ditanyain, mama papa, di sana kan kalau manggil tante om itu mama bapak. Mama bapak punya jam tangan di rumah. Mereka jawab apa? Tidak punya teman. Jadi waktu itu kita pakai perumpama waktu ya. Waktu kita tunjuk jam tangan, mereka tidak punya jam tangan. Jadi kayak, waduh kacau, ini gimana ini cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi nggak habis-habisnya ya kebaikan Tuhan di situ. Kita bisa menyelesaikan pelayanan kita dengan baik. Dan pada saat ini kita mampir di rumah jemaat teman-teman. Kita mampir di rumah jemaat karena rumah kita berdua itu jauh sekali dari tempat desa ini. Jadi kita mampir di sini terus kita foto ini sebagai kenang-kenangan ya. Oke, next selanjutnya. Nah ini teman-teman kita nih yang udah terakhir ini kan. Ini slide terakhir bener ya kan Enji? Slide terakhir. Nah lalu ini teman-teman, gimana sih caranya kita mengawali
untuk kita bisa menjadi dampak, membawa perubahan. Itu gimana teman-teman? Melalui apa? Menggunakan apa? Menggunakan talenta untuk membawa perubahan. Hai anak-anak penari, siapa di sini anak-anak penari? Hai anak-anak penari, pakai tarianmu untuk memuji untuk memuliakan nama Tuhan, tarianmu untuk menyenangkan nama Tuhan. Yang di sini, hai anak-anak PAW, siapa anak-anak PAW? Pakai pujianmu, penyembahanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu. Kita dulu kita siap jam 3 kita mau berdoa ya, kita ada berdoa. Tapi sekarang kita kasih dispensasi supaya pemusik lanjut kuliah atau yang kerja bisa ikut doa juga. Jadi kita doa jam 4:30 teman-teman. Jam 4:30 pakai teman-teman pujian sama penyembahanmu itu untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan hatimu dulu sebelum kalian melayani Tuhan. Terus yang selanjutnya, hai tim Mulmed. Di sini siapa sih tim Mulmed? Nah, tim Mulmed, pakai keahlianmu untuk bisa apa? Mempromosikan Tuhan. Jadi kalian bisa share tentang kebaikannya Tuhan melalui sosial media. Kalian pakai keahlianmu, karena nggak semua orang itu bisa belajar multimedia loh. Nggak semua orang itu ahli dalam IT teman-teman. Apalagi kalau sekarang ya dituntut pakai IT toh. Nah, sekarang teman-teman pakai itu semua untuk kemuliaannya Tuhan. Share tentang kebaikannya Tuhan. Kita punya Instagram EOG. Kalian pakai share. Ide-ide itu bisa kalian berikan ke Kak Stefanus, ke Kak Ayi. Kak Ayi, aku punya ide ini Kak Ayi. Tolong Kak Ayi, kita mau share ini tentang kebaikannya Tuhan. Ngomong itu sama atasan kalian. Lalu yang terakhir tim Asher. Mungkin kalian kayak disepelekan ya, aduh tim Asher ini kan cuma kasih salam aja toh. Tapi teman-teman, tim Asher kalian itu ada di garda terdepan. Kalau kalian kasih shalom di awal, shalom, yang masuk pun juga malas teman-teman. Ini Asher sombong kali sudah. Kayak gitu toh. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya tim Asher, teman-teman yang jadi tim Asher, kalian ini garda terdepan, kalian itu ada di depan. So jadi kalian tuh kalau misalnya kasih shalom ke teman-teman, paling tidak apa? Senyum. Ada apapun beban di belakang, tadi mamaku nggak kasih aku uang buat jajan, nanti ini aku mau ketemu sama pacarku karena mau nyelesain masalah, itu buang dulu teman-teman. Itu taruh dulu teman-teman. Atau perlu kalian selesaikan itu semua, berdoa sama Tuhan, minta ampun. Itu yang paling baik teman-teman. Tapi ketika kalian sudah melayani Tuhan, berikan yang terbaik, totalitas. Jadi kalau kalian jadi tim Asher, shalom gitu. Atau perlu Kak Itong yang ngajarin? Kan waktu itu sudah diajarin Kak Itong. Shalom, kayak gitu kan. So jadi kalian ya yang jadi tim Asher, aku nggak mau lihat lagi kalau tim Asher itu duduk main HP, nanti kalau ada temennya berdiri terus kayak shalom. Shalom. Terpaksa sekali kalian kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kalian tuh yang harus semangat, bawa sukacita supaya teman-teman kalian yang datang di sini itu juga sukacita. Wah, ini Asyirnya sangat welcome sekali sama aku. Kalau perlu kalian rangkul temennya. Hai, tapi cewek sama cewek ya. Jangan cewek sama cowok. Modus itu namanya. Jadi kayak cewek sama cewek. Hai, shalom. Mungkin dia lama tidak datang. Di mana aja kamu hari ini? Salah. Di mana aja kamu selama ini? Kok aku gak pernah kelihatan kamu? Iya, aku sibuk kuliah, gitu. Wah, gimana kuliahmu? Nah, sambil nunggu PAW latihan, kan kalian bisa berbincang-bincang toh. Nah, itu teman-teman. Jadi kalian pakai apa yang sudah Tuhan titipkan talenta kepada kalian untuk apa? Membawa apa? Perubahan, membawa perubahan. Apakah mudahkah membawa perubahan itu? Enggak teman-teman, membawa perubahan itu susah sekali. Makanya itu perlu apa? Dilatih. Perlu dilatih teman-teman. Jadi aku di sini kalian yang sudah dikasih kepercayaan Tuhan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta atau banyak talenta, gunakan apa yang sudah Tuhan kasih itu. Gunakan itu untuk menjadi membawa apa perubahan untuk komunitasmu, untuk keluargamu, untuk sekolahmu atau kuliahmu, untuk tempat kerjamu teman-teman, dan itu untuk lingkunganmu, bahkan untuk apa komunitas youthmu saat ini teman-teman. Jadikan talenta yang sudah Tuhan kasih itu untuk membawa perubahan. Jangan sampai ada singer yang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, tidak mengekspresikan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sepertinya kalau jemaat yang di depan pasti dia bilang gini, itu Tuhan Yesus jahat kali, itu Tuhan Yesus pasti jahat, Tuhan Yesus pasti jahat sama dia, pasti bilang gitu. Karena apa? Dia tidak mengekspresikan bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada
Dia. Jadi teman-teman, kalau misalnya Tuhan Yesus memang benar-benar baik, tunjukkan supaya orang yang lihat, weh Reta, kok singer semangat kali, aku jadi ikut semangat, kayak gitu. Nah itu tunjukkan teman-teman, itu tunjukkan. Karena apa? Karena kita datang di sini, karena kita dipanggil untuk membawa apa? Perubahan. Siap untuk menjadi agen-agen perubahannya Tuhan. Siap untuk dipanggil Tuhan. Kalau kalian siap untuk dipanggil Tuhan, maka jawabnya kalian apa? Siap Tuhan. Kau mau panggil aku kemana aja Tuhan? Kau mau utus aku di mana aja Tuhan? Aku siap. Itu teman-teman jawaban kalian ketika Tuhan panggil kalian teman-teman. Ada satu video teman-teman, mungkin kalau misalnya dari tadi aku cerita tentang di Sumba itu kayaknya ini emang orang beneran tah ke Sumba, orang kecil kayak gini masa berani dia ke Sumba kayak gitu ya. Jadi ada satu video teman-teman, videonya hanya bentar, cuma 1 menit aja, nggak sampai 1 menit, 59 detik teman-teman. Jadi videonya 59 detik, ini adalah dokumentasi waktu aku pelayanan, waktu aku praktek di Sumba teman-teman. Bisa di share gak LCD? Nah ini Bondosula teman-teman. Nah ini murid-murid aku. Ini waktu kita perpisahan teman-teman. Nah aku di sana juga jadi tukang kayu teman-teman. Nah ini kita lagi bimbingan anak membaca. Ini aku lagi di pantai, ini lagi konseling. Nah di sini tuh kayak selalu bilang lo, hei gitu ya. Nah ini nama anaknya Aska, dia suka sekali peluk-peluk teman-teman. Nah ini di Kodi. Nah ini anak-anak yang tadi yang aku bilang videonya yang dia bilang aku ini bodoh ini. Nah jadi di sana teman-teman selain aku juga jadi guru teman-teman, aku juga pelayanan di salah satu gereja. Nah yang tadi ini cium hidung teman-teman, itu bukan berarti tandanya aku suka ya cium-ciuman sama mereka, enggak. Itu budayanya mereka teman-teman. Oke, thank you. Nah itu semua, itu teman-teman videonya. Nah tadi yang cium hidung itu adalah budaya di Sumba teman-teman. Bukan berarti, wih Kak Dep ini kok tidak menjaga kekudusan, ini cium-cium orang, tidak ya. Itu karena budaya, jadi harus kita jalankan. Karena juga tidak mengandung sensual, tidak seperti itu. Jadi ya sudah biasa aja kita cium hidung, itu sebagai tanda menghargai ya teman-teman. Oke teman-teman. Dan kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, sebelum aku undang Om Hendri untuk maju ke depan adalah ketika kita semua ini adalah anak-anak yang dipanggil sama Tuhan teman-teman. Maka ketika kita dipanggil sama Tuhan, tugas kita apa? Menjadi dampak teman-teman, menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang teman-teman, dan kita membawa perubahan di komunitas kita. Dimanapun kalian ditempatkan nanti diutus Tuhan, dimanapun mungkin siapa tahu kita punya teman Kris diutus Tuhan untuk pergi ke luar negeri, atau mungkin nanti kita punya teman Dini diutus Tuhan untuk pergi ke Jakarta, atau mungkin kita punya teman Ahi untuk diutus Tuhan. Kita kan nggak tahu teman-teman kita ke depan seperti apa, dan Tuhan bisa memanggil kita kapan saja teman-teman. Dan ketika Tuhan panggil kalian harus bisa menjadi dampak, menjadi garam dan terang teman-teman dimanapun kalian diletakkan itu. Dan ingat, masalah sama tantangan itu pasti ada. Masalah tantangan itu pasti ada. Tapi yang kalian ingat adalah di Yesaya 41 ayat 13 bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Yang percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita, coba angkat kakinya. Enggak, angkat tangannya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Amin. Kalau kayak gitu, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita sama-sama memujikan lagu yang tadi ya, lagu worship yang pertama tadi. Lagu worship yang pertama tadi ya Dep ya. Kita ulangi di refnya, aku minta teman-teman semuanya tuh bangkit berdiri semua. Kita percayakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menolong kita, bahwa penyertanya Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi teman-teman kalau saat ini kalian merasa bahwa Kak, aku ini terpanggil Kak sama Tuhan untuk aku bisa melayani menjadi tim PHW, jangan kalian tunda teman-teman.
Jangan kalian ingat-ingat masa lalu kalian. Aduh, aku ini dulu diejek sama temenku kalau suaraku ini jelek, Kak. Aduh, aku dulu itu kayak gini, Kak. Kak, aku tuh dulu nggak hidup kudus, Kak. Aku dulu pacaran yang sampai kayak gini. Tapi aku terpanggil untuk melayani Tuhan, Kak. Ingat teman-teman, ketika kalian datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, jangan putar balik, teman-teman. Tinggalin kehidupan lama kalian dan mulai ikutin panggilannya Tuhan, teman-teman. Kak, aku pingin banget, Kak, bisa jadi dokter. Tapi kan biaya dokter itu mahal, Kak. Biaya kuliah dokter itu mahal sekali, Kak. Gimana nih, Kak, caranya cari beasiswa itu juga susah, persyaratannya ribet, Kak. Kayak gini. Teman-teman, itu sama halnya kalian membatasi kuasa Tuhan, teman-teman. Kalian percaya bahwa Tuhan kalian itu luar biasa, amin. Kalau kalian percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, teman-teman, biarlah ketika Tuhan Yesus panggil kita, Tuhan Yesus yang bekerja itu semua. Tugas kalian adalah lakukan bagiannya kalian dan tetap berserah sama Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, teman-teman. Dengan iman, dengan segenap hati kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata pada hari ini, teman-teman. Haleluya, Yesus Tuhan. Biarlah cinta di hatiku, Yes, Tuhan. terus menyala. Kami mau selalu terhubung denganmu, Tuhan. Ya Yesus, Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. amin Yesus, amin Tuhan. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku Terus menyala Tuhan. Amin Yesus. Ya Tuhan. Mengenal aku, ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Ya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi setiap kami, Tuhan. Engkau yang selalu memberikan pengharapan untuk setiap kami, Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, Tuhan. Engkau telah menjamah setiap kami, Tuhan. Engkau telah mengurapi setiap kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan, itu tidak hanya berhenti hingga sampai hari ini saja, Tuhan. Tapi kami mau, Tuhan, kami mau gunakan itu, Tuhan, untuk kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk kami bisa menjadi dampak, Tuhan, menjadi terang dan garang-Mu, Tuhan, dan selalu membawa perubahan, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan. Dan panggil kami dan utus kami, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk Kau utus, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami serahkan untuk ibadah youth kami, Tuhan. Dan Kau sendiri yang memberkati setiap kami, Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu,
Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebesaran-Mu. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah sore hari ini ketika kami pulang dari tempat ini, kami mengerti Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kami dengan suatu tujuan, di mana Tuhan mau kami diutus, dan kami boleh membawa sebuah perubahan, dan membawa orang-orang yang ada di hadapan kami, untuk mereka boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Berkati kembali buat Kak Deborah yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi kembali bejana hidupnya, dan biarlah Engkau pakai dia di dalam seluruh rencana-Mu yang luar biasa, sehingga hidup dia boleh menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengikuti ibadah secara online, kami juga rindu kami boleh menerima berkat Tuhan sore hari ini. Mari saudara, Engkau yang hadir di gereja, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang, kami akan menerima berkat anugerah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin.